Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina Hadianti, NPM 24062119067. Saya dari PAI B semester 7, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dakwah dengan tema kunci kebahagiaan hidup adalah sabar dan syukur. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Hajah Hilma Mimar MPD. Baiklah, untuk memulai dakwah ini, saya akan membuka sebagai prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya kita bisa melaksanakan tugas perkuliahan ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita semua selaku umatnya yang insya Allah masih istiqomah senantiasa mengikuti contoh dan ajaran beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebahagiaan hidup senantiasa dapat kita raih dengan adanya rasa bahagia. Allah menciptakan segala sesuatu dalam berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada bahagia dan juga ada rasa sedih. Terkait dengan kehidupan di alam semesta ini, kita selaku hamba Allah yang senantiasa akan selalu diberi ujian, baik itu ujian kenikmatan ataupun ujian kepahitan. Niscaya semua itu adalah berupa ujian yang Allah berikan untuk mengetahui atau untuk menguji apakah hamba yang menyatakan beriman kepada Allah itu mampu menerima atau kuat menerima berbagai macam ujian yang Allah berikan. Apa itu sabar dan apa itu syukur? Kalau melihat definisi, kata sabar mengandung pengertian sebagai ketundukan dalam menerima apa-apa yang telah Allah berikan, baik itu berupa kesenangan ataupun kesedihan. Dengan bersabar, niscaya kita
telah menempatkan suatu makom di tempat yang sangat mulia. Kata sabar itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita laksanakan. Tetapi seandainya kita mampu untuk bersabar, mampu menerima apa yang Allah berikan, terutama berupa ujian kepahitan, seperti halnya musibah, niscaya kita senantiasa bersabar, maka Allah akan memberikan pahala atau balasan yang sangat-sangat berlipat. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Makna yang bisa kita ambil dari ayat tersebut yaitu Allah akan membalas dengan berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang sabar dengan pahala yang sangat-sangat besar dan pahala yang lebih baik dari amal mereka untuk menghapus berbagai kesalahan atau keburukan mereka. Jadi pahala sabar itu sangat luar biasa, dapat menghapus segala keburukan yang telah kita perbuat. Kita dapat bersabar dalam berbagai macam sabar, di antaranya sabar ketika menghadapi musibah. Senantiasa kita mengembalikan segala ketentuan Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sabar yang berikutnya dikala kita sedang atau akan menjalankan ketaatan. Untuk membutuhkan keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan, tentu kita membutuhkan kesabaran karena banyaknya ujian yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, sabar dalam mengekang hawa nafsu untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, itu beberapa macam dari sabar. Kemudian kata sabar ini cenderung dapat kita butuhkan atau kita rasakan pada saat kita menerima ujian berupa kepahitan. Padahal ujian berupa kenikmatan pun tentunya di sini kita juga butuh bersabar. Nah, pada saat kita diberi ujian berupa manis ataupun kebahagiaan, maka senantiasa kita selalu bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukur berarti kita menampakkan nikmat Allah tersebut baik melalui lisan, yaitu dengan cara memuji dan mengakui. Kemudian melalui hati, yaitu dengan cara meyakini dan mencintai Allah, dan melalui perbuatan ataupun anggota badan, maka kita senantiasa ada dalam ketaatan. Nah, dengan bersyukur itu ini cenderung atau identik pada saat kita sedang diuji oleh Allah berupa kenikmatan. Maka janganlah lupa
pada saat kita diberi ujian kenikmatan atau kebahagiaan, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah akan memberikan siksaan yang sangat keras. Maka apabila kita sedang diberi ujian kenikmatan, janganlah lupa bahwa kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah yang senantiasa kita harus mampu untuk bersyukur kepada Allah, baik dengan lisan, yaitu dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah sebagai bentuk pujian kepada Allah yang telah memberikan rasa nikmat kepada kita. Kemudian dengan diberinya kenikmatan tadi, kita juga harus mampu mengaplikasikan nikmat itu dalam tindakan, yaitu kita senantiasa melihat kepada orang-orang yang belum beruntung jika dilihat dari segi materinya. Maka tanamkan jiwa peduli dan menyayangi sesama. Itu sebagai wujud atau aplikasi rasa syukur kita dalam bentuk tindakan atau anggota badan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulannya dari tema kunci kebahagiaan hidup adalah sabar dan syukur, maka kita senantiasa harus bersabar pada saat kita diberi ujian kepahitan atau kesedihan, dan kita harus mampu bersyukur pada saat Allah memberikan ujian kebahagiaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sebagai akhir dari dakwah singkat ini, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.